Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dan Adi. Wow. Wah, gila. Ini kayaknya gue bakal monolog kayak ini. Tapi enggak mungkin gue monolog karena kelihatan ya. Di samping mungkin ya kayak gitu, tapi kita jangan langsung sambut dia karena masih ada yang gue pengen obrolin. Buat teman-teman, terima kasih sudah setia buat dengerin podcast Bincang Adi di segmen Bincang Kultum. Semangat puasanya, semangat apapun sedang jalan aktivitasnya, semoga lancar, amin, kayak gitu. Dan balik lagi gue nggak sendirian, ini orangnya udah nggak asing lagi, bahkan di episode sebelumnya sudah diperkenalkan kayak gitu, dan sudah ada nih kan episode ketiga bareng sama dia. Kita sambut aja langsung aja. Anyo, langsung keluar dong. Kenapa gimmick banget sih? Astaga, Anyo. Kita nyiapin ini 3 tahun ya, Nyo ya. Ya ampun, sebel deh. Ya udah banget gitu kan. Banget kita karena harus dengan timing yang pas. Halo Anyo, Nyo. Hai Adi. Hai, masih balik lagi sama kita Nyo ya. Bosen gak sama gue? Enggak dong, soalnya kan kita jangan bosan-bosan, kita mau tag 60 hari langsung. Puasa tahun depannya lagi. Kayak gitu. Bayang 2 album Nyo, kayak gitu. Oke. Waduh, udah aku jadi member. Member tetap ya? Kali ya paten kali ya? Tenang. Ingat kan, lihat di postingan gue, Bincang Adi sudah mulai dilirik nih ya, beberapa brand-brand nih kayak gitu. Kemarin kan udah ada yang masuk tuh nasi kebuli kayak gitu kan. Selamat. Dan masih ada yang diobrol-obrolin lagi kayak gitu. Jadi Anyo jangan kemana-mana, jangan ganti nomor HP. Nanti gue kontak lagi. Oke, Nyo. Namanya ada IG. Iya, aman kayak gitu. Oke, Nyo, kita masuk ke temanya nih. Kita sekarang jadilah dirimu sendiri. Oke ya, jadilah dirimu sendiri. Ini tuh kalau buat tarik benang lurusnya, kita ngeliatin di dinamika ya. Mungkin gue salah, mungkin gue juga bisa benar. Itu tergantung orang menilainya. Tapi yang gue rasa banyak kita di generasi milenial atau generasi Gen Z kayak gitu, kadang mungkin generasi sebelumnya juga di saat muda atau sedang mungkin bersosialisasi kadang tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, paham ya kayak gitu. Nah, tapi banyak orang mengatakan akan rugi kalau lo tidak jadi diri lo sendiri. Atau yang sering dibilang atau dikatakan be yourself. Kenapa sih? Teman-teman podcast Bincang Adi, gue kalau sama Anyu tuh kadang kalau mengucapkan bahasa Inggris tuh ragu gue kayak gitu. Tapi ya gak bakal dinilai itu. Gak akan dinilai ya kayak gitu ya. Be yourself kayak gitu. Pokoknya itulah, jadi dirimu sendiri. Nah, semua artikel di website semuanya mengatakan wajib dan harus menjadi dirimu sendiri, karena tidak ada yang rugi ketika engkau menunjukkan tentang diri. Oke, Nyo, balik ke diri lo. Kalau lo melihat ini, kita sama-sama sudah di apa ya, yang udah bisa dikatakan dewasa lah. Kenapa sih bagian menjadi dirimu sendiri ini banyak orang bilang penting? Menurut Anyo gimana? Oke. Sebenarnya sebelum itu kan kita juga harus kenal kan diri kita sendiri itu yang seperti apa gitu kan. Gimana caranya kita mau jadi diri kita sendiri tapi kita nggak tahu kita tuh siapa. Bener kan? Betul. Sebenarnya menurutku ini adalah pro kontra ya untuk diri sendiri itu. Karena menurutku di dalam diri kita tuh ada yang namanya adaptive self atau misalkan kemampuan untuk beradaptasi. Betul. Ada yang authentic self gitu. Yang dimana emang kita tuh nyamannya seperti itu gitu kan. Paham. Jadi menurutku nggak aneh gitu kalau misalkan ada nih orang yang ternyata asik nih di luar untuk sosialisasi sama teman-temannya, tapi begitu di rumah dia jadi pendiam, dia lebih banyak di kamar. Itu nggak aneh sih sebenarnya. Dan menurutku kalau misalkan dinilai itu sebenarnya diri sendiri apa bukan, ya bisa jadi diri sendiri. Jadi dia punya, jadi kalau sekarang tuh banyak yang bilang gini, Bang, saya aslinya 2 orang gitu kan, banyak yang bilang gitu. Astaga, aku pengen ketawa lagi. Oke, betul. Terus? Dan itu sesuatu yang lumrah menurut aku gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang salah juga. Baik. Menurutku kemampuan kita beradaptasi dengan orang lain juga itu diperlukan, apalagi buat kita kan hidup sosial gitu kan ya. Menurutku
Itu bisa dibilang bohong sama diri sendiri nggak? Ya enggak Enggak juga sih juga. menurutku. Mhm. Iya, karena itu adalah kemampuan atas kemauan kita gitu loh. Oke Gitu. Jadi oke itu oke. adalah bagian dari diri aku sendiri gitu. Aku mencoba untuk beradaptasi dengan sosial dan lingkungan kayak gitu. Jadi, Oke. tapi misalnya autentiknya atau sifat aslinya aku gitu, mungkin aku lebih suka, berdiam diri di kamar atau lebih pendiam, lebih pasif. Ya it's okay kalau menurut aku ya, asalkan tahu Asalkan situasi oke gitu, oke. tahu lingkungan. Karena gini, kalau misalkan oke jadi be yourself, kalau misalkan nih aku sebagai murid, aku nih nyamannya seneng bercanda nih misalkan, Oke. tapi saat di kelas ada guru mungkin nggak aku banyak bercanda, Jangan nggak etis nggak kan, etis gitu. kayak gitu. Oke. Iya, jadi itu adalah kemampuan beradaptasi, gimana kita menyesuaikan diri dan itu juga part dari bagian diri kita, menurut aku itu bukan suatu kebohongan, kayak gitu sih. Oke. Berarti di garis bawahi bukan suatu hal yang fake ya? Bukan ya? Bener, Oke bukan. oke. Tapi balik lagi di keresahan-keresahan ini banyak yang ternyata gue nyambungin nih. Gue aslinya 2 orang. Nah, ada beberapa kan orang-orang yang memang dia 2 orang. Maksudnya ternyata sifat aslinya ternyata teman-temannya mengetahui, oh ternyata lu nggak sebaik yang dipikirkan kayak gitu. Ternyata lu cuman ikut gaya saja, sosial saja. Part poinnya kalau lu nanggepin dinamika yang terjadi sekarang itu salah atau bagaimana ya? Atau gue singgung lagi atau itu tidak salah karena itu kemauan dia sendiri untuk menghadapi sosial yang dinamika sosial yang dia hadapin pada saat itu atau gimana ya? Menurut aku bukan sesuatu yang salah karena sebenarnya nggak ada yang salah dan benar ya. Betul. Tergantung dari perspektif. Jadi mungkin menurutku sebaiknya jangan dilakukan. Gitu. Oke. Iya kan? Mungkin masih bisa dilakukan dengan hal yang lain menurutku. Bagaimana menurut dia? Kan aku juga belum tahu gitu kan. Kalau memang dia tekanan dari lingkungan seperti itu dan dia tidak bisa keluar dari lingkungan itu, ya mungkin itu adalah pilihan dia gitu atas tekanan lingkungan kayak gitu kan. Dan ini kan nggak ada salah dan benar. Cuman dari pandangan aku mungkin lebih baik tidak dilakukan kayak gitu aja sih. Untuk kayak gitu ya. Karena apalagi untuk membohongi diri sendiri kayak gitu, bukan untuk beradaptasi atau memang kebutuhan apa ya yang sebenarnya masih masuk etis atau tidak etis kayak gitu loh. Oke, paham. Jadi kalau misal gue ngeluarin statement ini, ini bahasa Inggris nih ini kudu tenang nih kayak gitu. Jadi gue kutip ada mengatakan be yourself because other people might not necessarily be that good. Kalau diartikan jadilah dirimu sendiri karena belum tentu menjadi orang lain itu baik. Setuju gak kalau gue ngeluarin statement ini? Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, menurut Adi setuju nggak dengan pembahasan ini? Oke, kalau gua membaca statement ini, gua nggak setuju karena selama kalau gua rasa ya, ini contoh kasus mungkin ini kalau contoh kasusnya banyak mungkin ntar bakal jadi panjang. Tapi ini satu kasus yang dimana gua kalau misalnya gitu ya, gua ngedeketin cewek kayak gitu. Kan gue banyak guru-guru nih kan gue walaupun gini-gini teman-teman cowok gue pada ganteng-ganteng Jajaka Bandung inilah kayak gitu. Dia bilang lu harus lebih cool, lu harus jangan keluarin semua sifat-sifat lo kayak gitu. Tapi gue nggak pernah nangkep, maksudnya gue nggak pernah mengiyakan akan hal itu. Gue ngerasa gue akan jadi diri gue aja, terlepas dia menerima atau enggak ya nggak jadi masalah. Tapi gue senang ketika saat gue PDKT gue jadi diri gue kayak gitu. Jadi gak ada yang perlu ditutupin, gak perlu ada yang dibohongin ketika cewek itu tahu oh ternyata si Adi ini. Jadi kalau lu nanya ke gue nggak setuju kalau misalnya gue harus jadi orang lain kayak gitu. Adi ya Adi, orang lain ya orang lain kayak gitu kalau. Oke. Berarti kamu setuju dengan statementnya ya yang nggak jadi orang lain gitu kan? Iya betul. Okay. Aku setuju juga dengan itu, cuman aku menanggapi dari hal berbeda mungkin ya gitu. Mungkin kita punya pandangan yang beda juga. Jadi aku di sisi kontra, kenapa aku pilih itu bisa jadi sesuatu hal yang baik kayak gitu. Mungkin kalau misalkan
aku tadi kan Adi tuh lihatnya kalau misalnya lu mau PDKT berarti harus cool, harus ini. Tapi gue mau mencoba untuk jadi diri sendiri. Oke. Aku alihkan dengan yang sama juga. Misalkan mau PDKT juga nih, gitu. Sebenarnya untuk jadi cool atau mungkin terlihat berwibawa atau gimana, kita kan sebenarnya butuh role model nih, kayak gitu kan betul. ya. Dan sebenarnya itu tuh bukan sesuatu yang merugikan juga gitu. Dan itu sebenarnya pilihan kan, kita memang mau ke arah sana berubahnya atau tidak, kayak gitu menurutku. Jadi kalau misalkan kita mau jadi orang lain, fair-fair aja menurut aku. Asalkan memang dalam tujuan yang memang mau pengembangan diri, mau memperbaiki diri, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita tahu kelemahan kita gitu, misalkan oh ya nih gue tuh sebenarnya kayak punya sifat acuh tak acuh mungkin kayak gitu, gimana ya memperbaikinya kayak gitu. Menurut aku kalau misalnya ada role model atau seseorang yang emang terlihat oh sifatnya nih ternyata gini loh, kalau misalnya fokus ke orang tuh kayak gimana, diliatin gerak-geriknya dan kamu coba meniru itu, ya itu nggak apa-apa karena itu untuk perbaikan kamu menurut aku. Jadi itu masih fair aja kalau misalkan kamu mencoba untuk jadi orang lain untuk hal kebaikan, kayak gitu menurut aku. Karena dengan cara kita amati, tiru, modifikasi, mungkin itu akan jadi diri kita yang baru lagi gitu kan, untuk jadi diri kita sendiri tapi brand new gitu, lebih baik kayak gitu. Aku sih fair aja. Jadi ini bahkan sampai gue catet nih, sampai gue catet. Jadi maksudnya kalau misalnya gue ngerasa berarti gue bisa melihat oh ternyata mungkin kurang bekerja nih mungkin cara PDKT gue, berarti gue harus ada oh ternyata role model si A anak ini, si temen gue ternyata dia PDKT-nya gini, itu nggak apa-apa untuk kita tiru gitu ya? Iya, asal atas kemampuan kamu dan dalam tujuan positif ya, jangan kayak oh lihat dia tuh PDKT pamer harta gitu kan, kayak gitu, oh gue juga, ya jangan gitu juga dong bro, gitu kan ya. Tadi ya kalau gak lu garis bawahi gue bakal ngomong oh ternyata yang role modelnya buaya, anak buaya. Jangan, itu kan nggak boleh. Gimana ya, itu kan bukan buat pengembangan diri ke arah yang lebih baik sih menurut aku gitu kan. Oke. Agak melenceng kalau kayak gitu. Soalnya teman-teman gue kan buaya-buaya dari kampus kita gitu. Gitu. Oke, jadi gak masalah untuk lo mengatakan oke, gue punya role model dan itu bisa ditaruh di part-part yang mungkin ternyata itu lo memang kurang, gak masalah. Iya, gak masalah, karena kamu tahu kelemahan kamu gitu. Ya kalau untuk perbaikan why not gitu. Betul. Untuk cari ilmu dari orang lain gitu, terus menirukan beliau kayak gitu. Itu oke menurut aku gitu. Oke, berarti kalau misalnya lu buat jadi cool gimana? Setuju gak? Siapa? Adi? Setuju aja. Maksudnya keperluannya buat apa dulu sih? Serius lo? Iya, maksudnya kan katanya PDKT saat PDKT cewek tuh harus suka cowok yang cool, nyok. Kayak gitu. Enggak juga. Aku suka first impression mungkin iya untuk first impression, tapi kalau untuk PDKT kan bukan cuman hal first impression ya, tapi selanjutnya apa gitu yang lebih penting daripada first impression gitu. Memang lucu banget. Harusnya ini kita ngebahas ini pakar cinta Adi dan Anyo, itu rame coy. Itu aja episode ini intermezzo teman-teman bincang kultum ini kalau sama Anyo tuh aduh, episode yang ini yang waktu kita ngomongin tentang percintaan itu rame banget dengerin sumpah. Oh gitu, tentang masalah komunikasi. Iya, masalah komunikasi sumpah. Astaga, apalagi cuplikan gue tuh yang gue bilang gue orang gampang move on kayak gitu, tapi nangisnya 3 hari. Iya. itu banyak banget lagi yang nonton kayak gitu. Astaga. Oke. Jadi tadi Anya udah nyinggung nggak apa-apa untuk kita punya role model untuk nambahin part-part yang memang kau merasa diri kita kurang kayak gitu ya. Kita lemah di sana untuk jadi diri kita yang baru, tapi tidak menghilangkan diri kita yang lama kayak gitu ya. Betul. Tidak masalah, masih fair kayak gitu ya. Iya. Oke. Menarik. Oke.
Jadi kalau gua lagi-lagi untuk bilang ya, maksud dari ini yang orang-orang sudah godok jadilah dirimu sendiri itu tidak salah dan tidak benar ya. Tapi kita punya Benar. perspektif selagi memang kita nih manusia kan terus bertumbuh ya. Kayak Iya, gitu. benar. Kalau kita stuck di sana, kita nggak akan bisa berkembang kayak gitu ya. Kita Benar. nggak tahu apa yang kurang dari diri kita. Kayak gitu. Iya. Oke. Siap. Jadi Terakhir yuk, apa? Jadi apa? Ya jadi ini udah mulai terakhir kan ya? Iya, terakhir. Aku mau terakhir aja nih. Apa tuh? Jadi ya menurutku jadi apa adanya untuk diri sendiri sih nggak tepat juga gitu ya, apa adanya. Ya harus ada apanya gitu, karena kan kita terus berprogres, terus berubah gitu, menambah pengalaman kayak gitu kan. Iya. Terus dunia juga, lingkungan juga terus berubah gitu. Kalau kamu apa adanya doang, ya diem aja dong di situ gitu loh. Jadi walaupun dibilangnya jadilah dirimu sendiri, ya jadilah dirimu sendiri versi terbaik dirimu gitu loh maksudnya. Oke. Berarti kita udah siap juga nih Nyo. Ini kan alhamdulillah podcast Bincang ini pendengarnya udah lumayan makin banyak nih ya. Ntar ada kubu yang tidak setuju, kita siap nih serang lo Nyo. Siap. Oke. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng gitu Nah kan. iya bener. Lebih banyak orang kan lebih rame, jadi lebih banyak perspektifnya kayak gitu. Oke. Jadi nanti mau nyoblos siapa Nyo? Enggak, maksudnya persiapan aja. Siapa tahu kan Anda mau masuk juga niche market politik, karena dia Bincang ini juga pernah ngomongin politik, rame juga tuh. Aku sih kayaknya nanti aja lah ya. Nanti aja ya politiknya Nyo ya. Berarti kalau lu mengiyakan masuk politik, berarti semua niche market Bincang Adi lu udah masuk Nyo. Loh, kayak gitu. Edukasi kayak gitu. Ramadan lu masuk. Nih politik nih Nyo. Janganlah biar bagian orang lain aja. Oh iya bener, bagian teman-teman gue lah ya kayak gitu. Oke, ini udah makin kemana-mana, tapi gue senang banget karena ada insight baru tentang bahwa teman-teman harus tahu juga, jadilah dirimu sendiri dengan versi terbaikmu. Versi terbaik itu apa? Yaitu dengan menyadur, dengan kita mengetahui apa yang kurang dari diri kita kayak gitu. Itu yang harus digarisbawahi kayak gitu. Wow, menarik. Oke. Anyo, nih masih rekomendasi kayak gitu, tapi gue pengen yang berbeda. Coba gue tanya ya. Lu asli mana Nyo? Gue lupa. Aku asli Indonesia. Wow, sangat informatif sekali. Ini ilmu-ilmu yang tadi teman-teman yang anjing. Ternyata dia gini. Jokesnya udah mah bagus. Beneran. Iya beneran, gak salah. Kayak gitu enggak, maksudnya dari daerah mana kayak gitu. Aku nggak bisa nyebut aku khusus dari daerah mana karena aku tinggalnya dari kecil sama Aden gitu. Makanya aku bilang atau dari mana Indonesia gitu. Oke, tapi kalau makanan khas daerah kita buat berbuka, ada gak yang lu rekomendasikan? Kayak gitu. Mungkin khasnya yang dari sini aja kali ya, yang apa sekarang tuh? aku tinggal kali ya. Nggak ada yang aneh sih sebenarnya. Kerak telur. Enggak lah. Apa dong? Untuk buka puasa mah ya tetap ya yang manis-manis, mungkin Tetep kayak ya. es campur gitu kan, es kelapa, alpukat gitu. Mixu. Iya ampun enak banget kayaknya cuy. Tapi mixu tuh ada di sana nggak sih Nyo? Ada di sana juga nggak sih? Maksudnya Jakarta gitu ada nggak sih? Ada ya? Ada. Gue kira cuma di Jawa Barat doang kayak gitu. Ada Okay. guys. Ada ya. Jadi buat mixu jangan lupa masuk. Iya. Boleh dong. Boleh. Hanya masih siap makan 10 es krim juga siap kayak gitu. Cincay kayak gitu. Itu adalah agenda mingguan sih menurut aku kalau makan mixu. Serius. Sesuka itu aku ya ampun. Intermezzo banget ya. Bukan menjilat ya tapi teman-teman buat CEO Mixu memang Anya suka yang manis-manis, suka es krim ya lu cerita ya. Kayak gitu. Makanan healing aku sih kalau ice cream. Iya, es krim makan. Tapi spesifik ya Mixu ya kayak gitu. Tapi kalau di minggu depan bisa masuk Walls juga bisa di kita ya. Kita berubah. Kita gampang berubah pikiran. Berarti mungkin aku pilih Magnum gitu. Iya, kayak gitu. Aduh ya ampun, capek. Oke. Anya terima kasih udah hadir lagi, sudah sharing lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman kayak gitu, dan juga sharing jadilah dirimu sendiri, versimu kayak gimana. Ketika kamu menghadapi apa itu bisa di-sharing, dan terima kasih.
selamat berbuka dan salam buat keluarga semuanya, teman-teman, dan gua Adi, dan terima kasih. Gua pamit, masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi.